Aku masih ingat hari-hari tenang di rumahku. 3335 West Moncrief Place di Denver. Hidupku bersama Helen selalu sederhana, damai. Kami sudah lanjut usia, tapi itu tidak membuat kami berhenti menikmati kebersamaan. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari Helen, membuat sarapan sederhana, membaca koran, dan menjalani rutinitas biasa. Helen sering menyapa dengan senyumnya yang hangat saat terbangun, dan itu adalah kebahagiaan kecil yang selalu kurindukan. Namun, perlahan tapi pasti, ada sesuatu yang mengubah ketenangan itu. Sesuatu yang tak pernah kami duga akan terjadi di dalam rumah ini. Helen sering berbicara tentang suara-suara aneh yang dia dengar. Awalnya, aku tak terlalu memikirkannya. Terkadang, rumah tua memang berderit, atau mungkin kucing tetangga yang berlarian di halaman. Tapi, Helen bersikeras, ada sesuatu yang lebih. Malam-malam mulai terasa lebih gelisah. Dia sering terbangun, mendengarkan. Aku berusaha meyakinkannya bahwa semua itu hanya imajinasi, hanya angin yang lewat. Tapi dia tetap merasa ada yang tidak beres. Seiring waktu, barang-barang kecil mulai menghilang. Aku tak bisa mengingat kapan tepatnya kami pertama kali menyadarinya. Sebuah sendok, sebungkus makanan, lilin di dapur, semua hilang begitu saja. Helen mulai takut. Aku juga. Meski aku berusaha keras untuk menyembunyikannya. Tidak ada yang masuk ke rumah kami. Tidak ada tanda-tanda pencuri. Hanya kami berdua di sini. Atau begitulah yang kupikir. Pada suatu pagi, ketika Helen sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, aku pulang ke rumah sendirian. Itu hari yang biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Aku tak menduga bahwa hari itu akan mengubah hidupku. Aku masuk ke dapur, dan ada sesuatu yang tidak beres. Pintu lemari terbuka, dan makanan yang kutinggalkan sebelumnya hilang. Itu bukan salahku, bukan juga Helen. Saat aku berbalik untuk memastikan, seseorang muncul. Bayangan yang cepat, sosok yang kurus dan lemah, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berhenti sejenak. Sebelum aku sempat bertanya atau berteriak, aku merasakan pukulan keras di kepalaku. Tubuhku terjatuh dengan bunyi keras. Pandanganku mulai kabur. Rasanya seperti mimpi buruk, tapi rasa sakit itu nyata. Aku terbaring di lantai dapur, dan yang terakhir kulihat adalah sosok itu melarikan diri, menghilang seperti hantu. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa berteriak. Lalu semuanya gelap. Saat tetanggaku menemukan tubuhku, aku sudah tak ada lagi di dunia ini. Mereka menyebutku korban pembunuhan. Pria tua yang malang, meninggal di dapurnya sendiri. Mereka memanggil polisi, dan penyelidikan pun dimulai. Namun, tidak ada yang bisa menebak apa yang benar-benar terjadi. Polisi datang, mencari petunjuk, tapi mereka tak menemukan apa-apa. Mereka berkata bahwa mungkin itu perampokan yang gagal, atau mungkin sesuatu yang lebih aneh. Rumahku mulai dikenal sebagai rumah berhantu. Ada bisikan-bisikan di sekitar lingkungan, bahwa ada suara-suara dari dinding, langkah kaki di malam hari. Tetapi, aku tahu kebenarannya. Dia masih di sana, bersembunyi di tempat yang tak pernah diperiksa oleh siapapun. Loteng sempit yang tak terjangkau. Dia, yang pernah aku kenal bertahun-tahun lalu, seorang pria bernama Theodore Edward Conis. Dia tinggal di atasku, seperti laba-laba yang diam-diam mengamati dari sudut gelap rumah. Dia tinggal di sana selama berbulan-bulan, bersembunyi, mencuri makanan dan benda-benda kecil, menyelinap turun hanya saat kami tidak ada. Sekarang, aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan, dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Aku adalah bayangan yang menghantui rumah ini, bersama Helen, yang sudah menyusulku tak lama kemudian. Tapi kau
Kau masih di sana, Theodore. Aku bisa merasakan kehadiranmu setiap malam, berjalan perlahan di antara kamar-kamar kosong, mencoba mengisi perutmu yang lapar. Kau pikir kau selamat, bahwa kau bisa bersembunyi selamanya di tempat itu. Tapi pada suatu malam, seorang petugas polisi mendengarmu. Kau membuat kesalahan, dan pada akhirnya mereka menemukanku, dan mereka menemukanku bersamamu. Itulah akhirnya. Mereka menarikmu keluar dari loteng yang sempit itu, tempat yang kau sebut rumah selama ini. Kau mencoba menjelaskan semuanya. Bagaimana kau hanya ingin bertahan hidup. Bagaimana aku dulu pernah mengenalmu. Bagaimana semua ini bukan niatmu dari awal. Tapi, sudah terlambat. Kau akhirnya harus menghadapi kebenaran. Kebenaran bahwa tidak ada tempat yang aman bagi seseorang yang hidup di dalam kegelapan. Dan sekarang, aku hanya bisa mengawasi, menunggu kau jatuh ke dalam kegelapan yang sama.